Baik, ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW itu 3 bulan sebelum Ramadan tiba itu beliau sudah mulai sounding ke umat tentang kemuliaan bulan Ramadan, tentang keistimewaannya Ramadan. Mana buktinya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang mungkin ibu-ibu hafal semuanya. Yang redaksinya adalah Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa balighna. Itu soundingnya dari Nabi. Jadi kata beliau, ya Allah, tolong kau berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Nah, di situ ada kata-kata wa balighna Ramadan, dan tolong sampaikan kami sampai bulan Ramadan. Seakan-akan orang yang hidup di bulan Rajab, bulan Sya'ban belum tentu sampai Ramadan. Kenapa begitu? Karena untuk sampai ke Ramadan butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Pak Nabi Muhammad SAW mengatakan sampai minta disampaikan Ramadan, padahal beliau sudah masuk surga. Toh beliau yang punya surga juga. Kenapa sih harus Ramadan yang diminta biar sampai begitu? Alasannya banyak. Di dalam kesempatan yang lain beliau pernah mengkonfirmasi tentang bagaimana pidatonya Nabi di awal Ramadan. Nah, jadi Nabi Muhammad itu setiap kali Ramadan awal tiba itu berpidato. Kalimatnya saya acak ya, saya acak itu artinya poin-poin pentingnya. Jadi Nabi mengatakan begini, qad ja'akum syahrun mubarak, syahrun azim, syahrun awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar, syahrun lailuhu khairun min alfi syahr. Itu panjang itu pidatonya. Nanti kalau itu pengen baca teks penuhnya nanti saya kirimkan bisa. Artinya begini, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung, azim. Bapak Ibu pernah baca kitab ini? Mestinya pernah dan sering. Tulisannya Al-Quranul Azim ya. Ini tulisannya Al-Quran Al-Azim, sama tak? Al-Quran yang sangat agung. Jadi bulan Ramadan itu sama dengan Al-Quran. Agungnya itu, mulianya itu. Apa mulianya Al-Quran? Ibu baca satu huruf dari Al-Quran ini ada pahalanya. Nggak paham tetap dapat pahala. Mau baca satu huruf aja. Bukan hanya baca sebenarnya. Nabi mengatakan apa? Melihat huruf aja, huruf hijaiyah itu dilihat, itu ada pahalanya. Halo ibu, lihatin huruf hijaiyah itu aja ada pahalanya. Jadi daripada lihatin WA grup begitu, lihatin huruf hijaiyah aja, itu sebenarnya sudah keren itu. Nah kita ini kalau disuruh lihatin huruf hijaiyah itu kadang-kadang masih ada yang tidak mau. Suruh belajar ya nggak mau. Nah makanya nasihatnya dari awal tuh, lihatin huruf hijaiyah aja, itu ada pahalanya. Mau baca apalagi, ngerti apalagi, paham dulu, keren. Mengamalkan itu puncaknya kan gitu. Sehingga bulan yang sangat agung ini lalu diklarifikasi oleh banyak para ulama. Kenapa kok Ramadan disebut syahrun azim? Alasannya karena bulan ini hanya spesial buat umat Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada kaumnya Nabi Musa, tidak pula diberikan kepada kaumnya Nabi Isa. Hanya untuk umat Muhammad. Pertanyaannya kenapa? Kan Nabi Musa puasa, Nabi Isa juga puasa, tetapi mereka tidak puasa Ramadan. Nah, sehingga setiap kali Ramadan itu tiba, yang namanya iblis, setan, ya semua yang jahat-jahat itu diliburkan dulu oleh sang penciptanya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kata Nabi di hadis yang lain, sufidatis syayatin. Kalau Ramadan itu tiba, setannya dibelenggu.
Nah ini karena hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya ada syaratnya yang wajib ibu dengarkan betul. Yang dibelenggu itu adalah kibarus syayatin, ru'asaus syayatin. Yang dibelenggu itu adalah mentor-mentornya, pemuka-pemukanya, ulama-ulamanya syaitan. Jadi yang dilepaskan adalah murid-muridnya. Jadi godaan yang besarnya tidak dimunculkan, menggoda gede-gedenya tidak, tetapi setan kecil-kecilnya tetap berfungsi. Halo ibu, ibu kalau puasa besok itu, kalau ngadain buka puasa di sini itu, ada setannya nggak waktu mau buka puasa? Apa? Hah? Ya, ini saya mau ngasih contoh aja. Ini ngasih contoh setan kecil, bukan gede, kecil. Kita lagi bilar karpet mau buka puasa. Ya toh? Yang satu ibu haji naruh aquanya di balik. Balik. Kata yang ibu haji yang nomor 1. Datang lagi ibu haji yang nomor 2, sama-sama pakai rompi panitia. Gak boleh naruh aqua di balik begini. Berantem itu orang berdua-dua itu. Ada nggak begitu? Banyak. Saya tahu persis itu. Padahal sudah mau buka puasa itu. Itu yang bikin orang jadi tergoda hanya urusan kecil, naruh apa, bolak-balik kanan kiri itu siapa itu? Andai kata ada yang nomor 3, Bu mau ditaruh kayak apa, Wah tetap aja buka puasa. Tak enak kan? Ibu mau naruhnya kayak apa, yang penting orang buka puasa, beres. Yang ngasih takjil sudah ikhlas. Kita yang jadi pelaksananya tergoda oleh syaitan. Oh, bahkan suatu hari entah Ramadan yang lalu barangkali, ini sempat berantem lempar-lemparan aqua. Wah, itu kalau sudah lempar aqua itu udah setan besar. Tapi kalau cuma brutu, gedumel, kesel, ya dasar dia ada. Itu ada, itu namanya setan kecil. Jadi kalau di Ramadan orang mencuri mungkin enggak. Ya, kita berharap ya semoga pagar lautnya selesai sebelum Ramadan ya. Oh iya, itu masalah serius itu. Nanti kalau sampai Ramadan tidak kelar jadi panjang itu cerita pagar laut itu. Semoga selesai ya. Jadi Ramadan disebut sebagai bulan yang mulia itu, bulan yang agung itu. Alasan yang pertama karena bulan Ramadan itu khusus untuk umat Muhammad SAW. Mana dalilnya? Nah, ibu baca surat Al-Baqarah 183, kan itu mulainya ya. Kalimatnya jelas ya. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, kan jelas kan? Kalau ya ayyuhallazina amanu pasti Nabi Muhammad itu ibu. Kenapa? Karena ayatnya turunnya di Madinah. Kenapa? Karena Ramadan itu diwajibkan di tahun 6 Hijriah. Artinya bahwa Ramadan itu sangat spesial karena umat Muhammad SAW. Sehingga kita sebagai umat Muhammad itu wajib berharap, wajib berkeinginan, wajib mohon betul agar bisa ketemu sama bulan Ramadan. Nah itu yang nomor 1, Syahrul Nabi. Yang nomor 2, Nabi menggunakan kata-kata bulan yang diberkahi. Berkah itu bahasa Arab. Makna bahasanya adalah bulannya sebentar, manfaatnya banyak. Itu berkah. Berkah itu tafsirnya adalah az-ziyadah fil khair. Nah itu bahasa Arab tuh. Berkah itu maknanya adalah bertambah kebaikannya, berkembang ketaatannya, itu namanya berkah. Sehingga kalau ada orang ketemu sama Ramadan, maka dia akan mendapatkan berkah yang luar biasa banyak. Apa berkahnya? Ya setidaknya orang yang ketika Ramadan itu bisa berpuasa, lalu bahasa amal soleh di bulan Ramadan itu kan pahalanya kan berlipat-lipat itu. Jangankan puasanya, sampai nafasnya aja disebut oleh Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Susah dibayangkan ya. Walaupun kita belum pernah ngerti kasturi itu kayak apa.
Tapi bahwa Nabi ngasih rekomendasi, jangankan puasanya, jangankan zikirnya, jangankan tilawahnya, jangankan sedekahnya, nafasnya aja itu sudah lebih baik daripada kasturi. Jadi ibu kalau puasa diem aja itu udah masuk surga, diem tuh udah masuk surga. Apalagi ibu ngaji, nah gitu. Apalagi ibu sedekah, apalagi ibu sholat dan seterusnya. Maka cukup dengan diam saja dia itu dapat berkah. Jadi saya suka membuat analogi, orang kalau pergi ke Mekah itu dia pakai ihram, baca tasbih belum masuk surga. Kenapa begitu? Karena masuk ke tanah haram itu dijamin oleh Al-Quran selamat dari api neraka. Yang Al-Imran 196, Al-Imran 196-98. Jadi waman dakhalahu kana amina itu adalah masuk ke tanah haram, masuk ke Masjidil Haram, masuk ke dalam Ka'bah, itu tafsirnya dia akan bebas dari api neraka. Sehingga kita ini punya pilihan. Kalau kita pengen mendapatkan berkah yang banyak, maka coba meyakini bahwa Ramadan itu tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Nah itu aja. Kalau dia tidak sama, maka butuh persiapan agar Ramadannya itu berisi optimal, baik, bagus selama Ramadan. Udah begitu aja. Nah, sehingga butuh persiapan nih. Yang belum bisa baca Quran minimal beli Iqra. Nah, dari situ dulu tuh. Buat apa Ustaz? Gak usah belajar, dilihatin aja Iqra-nya. Tuh kan enak tuh. Lihatin Iqra itu ada pahalanya. Lo Iqra itu murah, 6.000 harganya itu. Tapi kalau itu kita lihatin Iqra-nya itu, kita masuk surga karena ngeliatin Iqra di bulan Ramadan. Gitu. Ya kalau yang sudah lancar baca Quran nggak usah diceramain lah gitu. Kita ini kan ngasih ceramah itu yang belum mau baca dan mau melihat itu kan lebih baik. Kalau yang sudah baca malah yakin nggak usah diceramain juga pasti baca terus. Pasti targetnya kan hafal berapa kali kan gitu udah bisa baca. Tapi yang belum bisa itu kan butuh dikasih semangat itu. Mulainya dari Ramadan. Kenapa kok diberkahi? Kenapa kok harus beli Iqra? Karena Iqra itu akan menuntun dia kepada jenjang berikutnya. Jadi saya ingat betul ya kata Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqannya itu begini. Orang yang melihatin Al-Quran itu dia itu dapat berpahala. Kenapa? Karena kalau dia itu orang yang berpikir, seorang dokter lihatin huruf hijaiyah nggak bisa bunyi gitu, maka sang dokter itu akan mengatakan begini, orang sakit bisa saya sembuh, penyakit berkembang saya bisa riset. Masa baca Al-Quran nggak bunyi? Akhirnya dokter itu tersinggung. Belajar Al-Quran itu. Arsitek, wah dia bisa bikin Burj Khalifah, tinggi itu pencakar langit. Tapi baca Quran nggak bisa, dia lihat huruf hijaiyah. Dia pikirin itu gedung bisa saya buat. Masa Al-Quran nggak bunyi? Nah, akhirnya ke situ-situ. Nah, nanti itu juga begitu. Waktu ngeliatin huruf hijaiyah kok nggak bunyi, ibu baca aja itu. Kalau baca sertifikat tanah lancar. Ya, baca deposito juga lancar. Lihatin rekening apalagi nggak pernah ngantuk kira-kira. Masa huruf hijaiyah nggak bunyi? Akhirnya dia termotivasi. Oh ya, dia harus ngerti gitu. Ini kan tulisan, masa nggak bisa dibaca? Sehingga bulan berkah itu disampaikan oleh Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam karena kalau jumlahnya ada 1 tahun itu 12, Ramadan itu cuma 1 bulan. Jadi apa maknanya? Berkah itu bulannya sedikit, tapi apresiasinya banyak. Sederhana saja. Umur yang berkah itu umurnya pendek, masuk surganya cepat. Nah itu berkah. Berkah itu ibu punya anak 1, tapi transfer duit 1 miliar setiap hari, daripada punya anak 20 setiap tahun, setiap hari, setiap bulan kagak ada yang transfer. Itu anak yang 20 itu berarti anak yang tidak berkah. Simple. Ilmu yang berkah, ngajinya jarang-jarang, tapi amaliyahnya luar biasa. Itu ilmu yang berkah. Begitu. Duit yang berkah juga sama, duitnya dikit tapi fungsinya optimal. Ya, berbagi jalan, pikniknya jalan, healingnya kemana saja. Duitnya sih pas-pasan, cuma dia pintar cara memanfaatkan karunia Allah itu.
Kan banyak orang duitnya banyak, piknik nggak pernah. Karena saya mau piknik saya, mau pergi takut, mau ini udah tuh ada. Sampai kemarin itu ada jamaah itu minta doa sama saya di depan Ka'bah, Ustaz tolong doakan suami saya. Kenapa Bu? Suami saya itu takut naik pesawat Ustaz. Ada orang tahun 2025 takut naik pesawat coba. Tapi memang benar sih ya, naik pesawat itu kan memang taruhannya nyawa tuh Ibu. Ibu bayangin aja kalau begitu terbang 16 jam ya. Kalau 16 jam itu kan ya tidur, melek, tidur, melek, agak sampai-sampai. Kalau kemarin kejedah itu 9 jam itu kan saya biasanya kalau kejedah dia naik ke Soekarno-Hatta, tidur, bangun-bangun itu kurang 2 jam waktu dibangunkan suruh makan itu. Biasanya kalau sudah memakan kan 2 jam kemudian landing kan gitu. Udah begitu, tapi kalau ketemu begitu ya mesti mangan, turu makan nggak sampai-sampai. Saking lamanya itu jauh. Jadi kalau ada orang naik pesawat masih takut, ibu kebayang kan? Oh berarti orang ini tidak akan pernah pergi jauh. Padahal duitnya banyak coba. Yang satu lagi kagak punya duit, pengen pergi jauh. Aneh-aneh aja orang hidup itu kan. Maka ibu coba biar berkah Ramadannya itu ditafsirkan bahwa Ramadan itu cuma sebentar, cuma sedikit, tapi apresiasinya besar. Bagaimana cara membacanya? Di malam Ramadan itu ada satu malam yang disebut oleh Nabi lebih baik dengan 1000 bulan. Saya pengennya ibu-ibu ini setelah nanti ngaji seperti ini jangan lagi ribut. Ibu-ibu itikaf di sini boleh apa enggak? Nanti begitu lagi. Ya tak? Boleh nggak kita itikaf di Masjid Al-Ikhlas? Kalau saya jawabnya tekstual, kan awalnya nggak boleh itu, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa tidak boleh? Karena yang disebutkan oleh Al-Quran di ayat 187 rentetan puasa itu kan disuruh beritikaf di masjid-masjid. Masjid yang boleh digunakan itikaf itu teks awalnya adalah cuma 3 masjid aja. Mekah, Madinah, sama Aqsa. Al-Ikhlas nggak ada dalam Al-Quran. Makanya tidak boleh. Terus Ibnu Hajar dan ulama-ulama yang lain itu nolong ibu-ibu. Bagaimana caranya berdiskusi? Itu Al-Quran tidak spesifik nyebutin Aqsa, Mekah, sama Madinah juga. Akhirnya ulama-ulama yang bisa beristihad mengatakan apa? Iktikaf itu di masjid mana saja boleh. Nah, itu. Jadi pembolehan itu berangkat dari bahasa pertolongan. Karena kalau tidak boleh iktikaf di Al-Ikhlas, harus pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Aqsa. Ya, pikir iktikafnya tidak laku ini. Kan gitu kan? Maka coba ibu pastikan bahwa iktikaf di Masjid Al-Ikhlas itu boleh dengan catatan. Nah, dengan catatan. Kalau ikut Abu Hanifah wajib ada SK dari suami. Nah itu wajib itu. SK itu apa ya? Surat keterangan boleh itikaf. Ya. Artinya itikafnya wanita boleh di masjid kalau diizinkan oleh. Pasti ibu bertanya, kalau nggak ada suaminya Ustaz izin Pak RT. Terus gimana? Saya susah menjawabnya. Yang nggak ada suaminya izin ke siapa? Izin Pak RT lah. Kita mau pergi itikaf. Kalau tidak ada suaminya, silahkan pergi itikaf dengan cara menjaga diri sendirinya. Satu, tidak tabarruj, perginya baik bajunya, begitu aja. Ini jangan udah sendirian pakai tabarruj, gelangnya di kaki bunyi larangan. Kan belum gitu itu. Cerita larangan ibu ke masjid itu, ada retakan itu ada ibu pergi ke masjid. Karena kelihatan gelang kakinya. Ya jangan dipakai lah. Syukur-syukur kalau sendiri itu naik mobil aja, biar lebih aman toh. Pergi itikaf naik mobil lebih aman. Karena larangan untuk ke masjid bagi ibu-ibu itu kan cuma masalah tabarruj sama selamat dari binatang berbisa pada waktu itu. Itu semua halangan itu bisa kita hilangkan tahun 2025. Loh Bu Indra itu rumah di belakang. Emang kalau rampok dari belakang ke sini kan rampok. Enggak ada lah. Ada nggak dari rumah Bu Indra pergi ke masjid ini ada ular berbisa, ada kalajengking, ada burung gagak gitu ada? Nggak ada.
Bahkan dari rumah beda ke masjid itu ada CCTV-nya. Yang gang ada CCTV. CCTV itu adalah fikih untuk mengizinkan ibu dijamin keselamatannya, dijamin tidak ada fitnahnya, maka boleh begitu. Tinggal cara di dalam masjidnya disesuaikan. Kalau mau istirahat harus seperti apa dan gimana, kan begitu toh? Ini kan yang cocok kalau masjid Al-Ikhlas ini buat ibu kan istilahnya pasti di lantai 2 kan ya? Kan nggak kelihatan gitu ya. Pertanyaannya naik ke lantai 2-nya pakai apa? Jadi kalau yang sudah baik kursi di belakang itu mau itikaf di Al-Ikhlas gimana coba misalnya? Jadi kan harus bikin lift dulu kan? Nah padahal yang duduk di belakang itu saya yakin pengennya itu duduk di masjid itikaf, itu saya yakin itu. Cuman tempatnya nggak ada, cara sarananya nggak terpenuhi, sehingga ibu yang sudah pakai kursi di belakang silahkan cari masjid yang ada liftnya. Satu, ada masjid Baitul Salam ada liftnya, pilih pun ada liftnya itu. Dua, Masjid Al-Furqan Jati Unggul ada liftnya juga itu, Jati Unggul. Ya toh? Tiga, Istiqlal juga ada liftnya, Atin juga ada liftnya. Banyak masjid yang ada liftnya. Artinya apa? Jangan sampai ada alasan begini, Ustaz, ibu-ibu rata-rata kalau itikaf istilahnya di lantai 2, liftnya kan nggak ada, saya kan nggak bisa ke masjid, Ustaz, tuh kan? Ya kayak begitu itu sudah terjawab. Ibu punya mobil, punya, bisa nggak pergi ke Bilipun? Bisa. Kenapa nggak pergi? Jauh, Ustaz, nah itu cerita lain. Kita jauh itu udah cerita lain. Jadi kalau yang diobrolin adalah berkah, cara ngitungnya adalah tadi, bahwa di dalam Ramadan itu ada satu malam, yang malam itu kalau ibu beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar itu lebih baik dengan beribadah 83 tahun. Coba itu berkah. Ya lebih spesifik ya malam. Ibu-ibu, Nabi Muhammad di dalam pidatonya ini juga mengatakan apa? Malam Ramadan itu wahid istimewa. Karena dia istimewa, maka malam Ramadan tolong digunakan untuk ibadah. Setidaknya ibu tolong dibalik gaya hidupnya. Siang silakan tidur habis-habisan, malamnya jangan tidur. Nah, udah begitu dah. Itu gampang apa susah ya? Malamnya beribadah habis-habisan, istirahatnya itu di siang hari. Bagaimana prakteknya? Alhamdulillah saya sudah pernah puasa 1 bulan penuh di Mekah. Lebaran di Mekah saya sudah pernah. Itu kalau kita masuk 10 hari terakhir itu ibu, di Mekah ini di Mekah. Mekah itu kalau malam itu masya Allah tabarakallah, menjelang habis asar lah kita mulainya. Itu semua orang akan ngumpul duduk diam di masjid sampai nanti pagi hari. Ngapain aja itu? Ya rata-rata sholat boleh, atau tawaf. Karena tawaf di Mekah itu kalau Ramadan tidak berhenti. Karena tawaf itu aturannya tidak boleh berhenti hanya gara-gara sholat sunnah, tidak boleh. Yang bisa menghentikan tawaf adalah sholat wajib. Sehingga kalau ada sekian juta orang sedang tarawih, ada sekian ribu orang itu sedang tawaf, itu terjadi. Kenapa demikian? Karena semua orang ini beribadah di malam Ramadannya. Jadi boleh tawaf, boleh qiyamul lail atau tarawih. Nah, waktu malam yang dihabiskan untuk beribadah itu, istirahatnya itu di siang hari. Nah, ibu butuh konsul sama dokter. Pak dokter, kalau saya selama Ramadan begadang, darahnya naik apa enggak? Itu perlu tuh. Soalnya kalau sesuai dengan lagunya Roma Irama kan kalau begadang darahnya naik tuh. Takutnya nanti ibu darahnya naik, udah sepuh, darah naik repot juga itu. Siapa yang ceramah? Mariono. Umur 80 tahun begadang nggak tidur, baca Quran, sholat sampai pagi, darah naik, sakit. Saya salah nanti kalau begitu. Makanya butuh dipastikan dulu bahwa kalau begadang kira-kira ada problem apa, ada masalah atau tidak. Begitu caranya. Sehingga malam Ramadan
wajib dimuliakan, diistimewakan, dilebihkan dan dilibatkan. Udah begitu aja caranya. Nah, kalau di Al-Ikhlas mungkin bisa juga dibikin kegiatannya biar keren. Tidak usah konsentrasi kepada rakaat tarawih. Tidak usah. Kenapa kok tidak usah? Karena menurut Pak Almarhum Pak Profesor Dr. Haji Mustafa Yaakub, pernah dengar ya? Beliau yang nulis buku tentang hadis-hadis bermasalah seputar Ramadan. Salah satu kritiknya kan masalah sholat tarawih. Jadi tarawih yang 8 itu bid'ah, yang 20 juga dianggap salah. Pokoknya yang benar itu cuma yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah. Kenapa begitu? Kalau yang 20 kan sudah jelas. Bid'ah yang paling enak dia tarawih 20, kata Umar kan begitu. Yang 8 gimana itu? 8 itu kan disebutnya bukan tarawih, qiyamul lailnya Nabi. Qiyamul lail itu apakah tarawih? Entah, bisa bagian, bisa jadi juga tidak. Bisa jadi tahajudnya Nabi, witirnya Nabi, tarawihnya nggak ikut di situ. Jadi perdebatan apa ini? Bahasa. Sehingga saya lebih menyarankan kepada banyak orang, coba kalau malam itu konsentrasi menghabiskan malamnya untuk beribadah. Apa ibadahnya? Yang paling keren memang sholat. Karena di dalam hadis Rawahu Bukhari, Rawahu Muslim, Nabi mengatakan apa? Man qoma fi lailatul Ramadan. Kan gitu hadisnya. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi berdiri beribadah di malam-malam Ramadan dengan iman dan ihtisaban. Nah, berdiri beribadahnya adalah sholat nomor 1. Nah, prakteknya kalau di Mekah itu ibu-ibu ya. Ada orang duduk di Mekah karena tarawihnya mungkin 2 lembar setengah gitu. Ada orang modelnya nyimak dulu, nyimak sambil duduk. Dia belum ikut berdiri, nyimak. Nanti sudah mau rukuk, baru dia ikut berdiri. Ada yang begitu. Itu ibadah. Apa ibadahnya? Iktikaf di Masjidil Haram. Ada lagi model yang nomor 2, tiduran. Dengerin Al-Quran dibaca waktu tarawih. Tiduran itu juga ibadah. Jadi ada yang tiduran, ada yang nyimak, ada yang sholat, ada yang tawaf. Itulah ibadahnya Ramadan kalau malam-malam. Nah ibu, kalau malam coba di masjid. Itu doang sebenarnya maunya. Malamnya ada di masjid, tidak di rumah. Ini waktu tarawih selesai jam 8:30, pulang ke rumah. Malamnya ada di mana? Di rumah. Baca Quran. Kadang-kadang nonton TV, nonton juga kadang-kadang. Lalu semuanya kok begitu, jadi kan nggak berubah. Terus kapan ke masjid lagi? Menjelang subuh ke masjid. Kira-kira malamnya kalau dijumlahnya 12 jam gitu, berapa jam jadi masjid waktu malam? Misalnya begitu cara bacanya. Maka pesan saya, ibu-ibu silakan mengadakan tadarus Al-Quran. Itu adanya di malam-malam. Ya ini kan saya lagi ceramah kan menyarankan tadi ya. Kalau tadarus itu adanya di malam, mungkin lebih keren gitu kan gitu. Apa kerennya? Ya 1 dapat iktikafnya, nomor 2 dapat waktu mustajabahnya, nomor 3 malam-malam Ramadannya. Jadi semuanya ibadah itu aja gitu. Ya walaupun siang Ramadan tetap diapresiasi sesuatu yang luar biasa, tetapi malam itu masya Allah berbarokah. Jadi berkah yang dimaksud oleh Nabi adalah berkah karena di Ramadan itu ada satu malam yang malam-malam itu sangat diagungkan, diistimewakan oleh baginda Nabi Muhammad. Ibu, informasi tambahannya begini, Ibnu Hajar yang mensyarahkan Sahih Bukhari itu, ketika beliau mensyarahkan hadis tentang qoma fi lailatul Ramadan itu ada segini. Kenapa kok sholat di malam Ramadan itu mahal? Karena selalu yang dicari bertepatan dengan Lailatul. Nah, fikih Lailatul Qadar itu kan sampai sekarang nggak selesai. Yang ada tanggal berapa kan nggak selesai itu sampai sekarang. Sehingga informasi dari Nabi Muhammad ada yang mengatakan ada di tanggal pertama,
Ada di tanggal ke-7, ada tanggal ke-10, tanggal 20, 25, 23, 27, 29. Itu semuanya ada dari Nabi. Lalu Ibnu Hajar apa kesimpulannya? Kalau mau mendapatkan Lailatul Qadar itu ya taharrau min awwali Ramadan ila akhir Lailatul Ramadan. Itu aja. Nasihatnya Ibnu Hajar begitu. Kalau pengen dapat Lailatul Qadar ya silakan Anda usaha. Silakan Anda cari mulai dari awal Ramadan sampai akhir malam Ramadan. Kan benar dong ceramahnya. Artinya waktu malamnya butuh diistimewakan. Kalau ini yang dengerin ibu-ibu, tolong disampaikan ke suaminya. Halo ibu, ibu berani nggak suaminya ibu nanti mulai dari tanggal malam 21 ibu larang dulu disampaikan. Pergi ke masjid, ibu berani nggak? Yang berani mungkin nggak ada suaminya. Kenapa begitu? Karena Al-Qur'annya melarang. Lah itu penting. Coba ibu lihat 187. Dilarang kan itu? Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Lihat ayatnya. Janganlah kalian tidur di rumah-rumah kalian, berkumpul di rumah-rumah kalian, sedangkan kalian sedang ada di masjid-masjid, sedang beriktikaf di masjid. Artinya tanggal malam 21 ibu bapak tidak boleh tidur di rumah. Kenapa? Karena sedang iktikaf. Jadi jangan sampai ibu tidak, suaminya juga tidak. Padahal mereka sudah komitmen pengen masuk surga. Kalau pengennya masuk surga kan bisa diwakilkan tuh, ada dutanya tuh. Pak, pergi ke masjid Pak, bapak masuk surga kan saya ikut istri. Istri kan ikut suami atau? Kalau suaminya dapat Lailatul Qadar, ibu toh dapat bagiannya juga. Kenapa ibu dapat? Karena ibu berperan seperti Ibu Aisyah. Waktu Nabi Muhammad iktikaf, Ibu Aisyah yang nganterin makanan, nyisirin rambutnya, nganterin handuknya, nganter sabunnya. Kan itu perannya istrinya seperti itu. Kalau beliau lagi haid pada waktu itu, akhirnya apa? Bikin tenda di depan masjid karena beliau sedang haid. Sebegitu perannya seorang wanita ketika iktikaf itu, maka tadi pesan saya sama ibu, kalau malam 21 istrinya, suaminya nggak boleh tidur sekamar dengan ibu. Berani apa enggak? Berani. Udah, tolong dicatat betul kalau pergi. Ini Al-Quran yang nyuruh, kata begitu. Lu terus ngapain? Terus pokoknya ke masjid masuk surga, udah begitu aja deh. Bapak mau ngapain? Kayak yang penting ke masjid. Ini ada orang suami laki-laki pergi ke masjid, dia pergi jam 3, setengah 4 pulang. Ya terus ngapain? Cuma ngecek masjid doang gitu loh, lampunya itu pada yang iktikaf pada tidur pada ngobrol. Wah, ini perlu diperbaiki kalau menurut saya. Kalau iktikaf itu ya harus dari awal lah, dari asar masuk, pulangnya habis sholat subuh itu boleh, pulang istirahat boleh. Kalau iktikafnya itu iktikaf tidak ada nasihatnya, artinya hanya yang dicari sunnah, mencari Lailatul Qadar seperti itu boleh. Apalagi kalau yang dicari cuma pahala iktikaf itu, bahwa ibu-ibu itu bisa mendapatkan pahala iktikaf. Kata Imam Nawawi ya, cukup sholat rakaatain fi hadzal masjid, summa yanqusu qalilan biqadri subhanahu wa ta'ala samarat yahsul sawabul muqtadim. Kata Imam Nawawi itu begitu. Ibu kalau cuma nyari pahala iktikaf gampang, masuk ke masjid ini Al-Ikhlas, sholat sunnah 2 rakaat, lalu diam sebentar saja, kira-kira baca tasbih 3 kali, ibu dapat pahala iktikaf. Sebegitu mudahnya. Tapi kalau yang mau dicari Lailatul Qadar, nah itu cerita lain. Ya dia harus duduk dari awal malam sampai akhir malam. Udah begitu, sama dengan Al-Quran itu lah. Jadi kata Al-Quran kan, Lailatul khairum min alfi syahr. Kapan mulainya? Kan itu mulai dari awal malam sampai matla'il fajar. Jadi kalau sudah habis subuh, Lailatul Qadar udah habis, silakan pulang. Itu berkah Ramadan. Malam itu hanya ada di Ramadan, nggak ada di malam lain. Maka kudu dicari. Lah, ibu-ibu kalau diskusinya malam, ibu tengok semua nabi
diistimewakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diangkat oleh Allah itu malam. Nabi Muhammad Isra Mi'raj siang atau malam? Nabi Yunus diterima tobatnya malam apa siang? Malam. Semuanya malam. Nabi Musa waktu ke Bukit Turi Sinai lagi diusir sama mantunya, sama bapaknya, disuruh pergi. Nabi Musa akhirnya dia pakai tongkat ketemu bukit, lalu tenggelam gulita, tiba-tiba ada pancaran api. Itulah Bukit Turi Sinai. Itu terjadinya juga malam. Nabi Musa dikasih tahu sama Allah, ya Musa, inna na'leka inna kafil muqaddasin doa, itu juga malam. Andai kata siang hari Nabi Musa tidak butuh lampu, nyatanya malam semua. Sehingga malam itu wajib diupayakan. Jadi kalau kita pernah mengalami malam 80 tahun dan pernah iktikaf di malamnya, apa salahnya kalau kita malam itu dihidupkan untuk beribadah? Ikutin Ibu Aisyah. Kata Ibu Aisyah ketika nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau saya ketemu sama Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Apa kata Nabi? Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau Anda ketemu sama malam kemuliaan, Anda cukup membaca, ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf. Kita cuma minta maaf aja sebenarnya. Minta maaf, minta ampun, itulah yang disuruh oleh Allah. Emang kita punya dosa? Jawabannya ada dosanya, banyak salahnya, sering khilafnya, kan itu tuh jawabannya kan. Sehingga kita harus minta maaf sama Allah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Terus saja kita. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka pertobatan yang dilakukan oleh ibu itu sudah pasti diterima dan diapresiasi. Mendapatkan qadar berarti dia akan berubah hidup. Karena qadar itu maknanya adalah takdir kehidupan ibu setelah itu. Gitu ya. Sudah. Yang nomor 3, pidatonya Nabi Muhammad itu adalah setelah Syahrul Mubarak, beliau mengatakan apa? Awwalur rahmah. Ramadan itu 10 hari pertamanya disebut sebagai rahmat. Kenapa kok rahmat? Ini kasih sayang dari Allah. Awal-awal Ramadan biasanya orang semuanya baik, puasanya semangat, baca Qur'annya semangat, kan gitu ya. Tadarusnya semangat, gitu ya. Lah itu awalnya rahmat. Bisa nggak ya rahmat ini terus dipertahankan? Ternyata sampai tahun 2025 agak sulit. Kalau ada masjid awal Ramadan pasang tenda, yang terawih sampai ke jalan raya, itu hanya bertahan 5 hari. Kenapa? Karena wacana libur 1 bulannya nggak jadi. Kan belum jadi kan? Dan kayaknya kemungkinannya nggak jadi. Andai kata toh jadi libur, saya kok ya nggak jamin juga ya bahwa yang terawih akan jauh lebih banyak, saya nggak jamin juga ya. Jangan-jangan kalau libur nggak sekolah, libur nggak ini malah nggak ada di masjid semua nanti itu. Jadi lebih baiknya Pak, biarkan sekolah aja. Sekolah, nyari ilmu, anggap aja itu belajar sebagai ibadahnya mereka ketika puasa. Ya dikurangi jamnya aja. Jam 11 sudah pulang, kan lebih baik seperti itu. Kenapa demikian? Karena rahmat ini oleh Allah namanya kasih sayang. Rahmatnya Allah itu diberikan kepada yang beriman, diberikan pula kepada yang tidak beriman. Nyatanya orang-orang kalau Ramadan itu dapat rahmat. Nanti ibu boleh tengok. Awal Ramadan itu ada yang dagang itu, ada yang non muslim nanti yang dagang. Yang dagang kolan, muslim, dagang gorengan, ada. Alasannya apa? Dia tahu bahwa orang Islam semuanya puasa dan butuh buka puasa. Itu namanya rahmat. Rahmat yang nomor 2 tadi, euforianya itu masya Allah, persiapannya, rumah dicatin, korden dicuci-cuciin, ya tak? Ibu sudah mulai harus persiapan dari sekarang, dicicil lah dari sekarang. Korden dicopot-copotin, cucinya nanti kurang seminggu, ya, tapi copotin aja dulu, persiapan Ramadan. Biar apa? Rumahnya ikut puasa. Biar apa? Suasananya biar ikut Ramadan. Sehingga nanti akan ada Ramadan di rumah Nabi Muhammad SAW. Bahwa betul Nabi Muhammad ada persiapannya. Persiapannya apa? Fisiknya disiapkan karena mau puasa. Puasa Ramadan itu namanya rahmat, kasih sayang dari Allah. Kalau Ramadan itu tiba, maka orang-orang akan menyambut dengan senang dan gembira ketika ketemu Ramadan. Itu rahmat. Nanti saya suka
mengaitkan tiga kata ini dipotret di Indonesia. Termasuk tadarusnya ibu tadi, kan tadarusnya pagi. Itu tadarus selesai tanggal 29 atau tanggal 15? 2 minggu ya. Kenapa 2 minggu yang terakhir sudah nggak ada tadarus misalnya begitu? Alasannya karena mau pulang kampung. Ya, misalnya begitu. Misalnya, saya pengen pesan begini. Padahal puncaknya Ramadan itu kan acaranya sama dengan haji. Orang yang pergi haji mabrur itu masuk surga. Orang yang puasa Ramadan 1 bulan full itu juga masuk surga. Mana dalilnya? Karena kan kata Nabi Muhammad SAW, Ramadan yang puasa Ramadan itu ada abwabul jannah. Pintu surganya pun khusus namanya Royal. La yadkhuluha illa shaimun. Gak akan ada yang masuk ke surga itu lewat pintu itu kecuali yang puasa Ramadan. Untuk mendapatkan surga itu kan berarti puncaknya ada di ujungnya itu. Benar kayak gitu. Puncaknya ada di ujungnya. Kalau tadarus majelis taklimnya sudah selesai di tanggal 16, maka secara pribadi harusnya kita ngulang tadarusnya itu. Secara pribadi kita harusnya meningkatkan ibadahnya itu. Jangan malah dikurangi. Pagi belanja ke Pondok Gede, beli gandum kan ya, gandum, telur, minyak kan gitu. Ya toh? Habis zuhur bikin kue. Maghrib mulai kelelahan ya. Terawih udah mulai angkop semua itu. Kenapa kok mulai angkop? Padahal itu malam ganjil misalnya. Itu udah masuk 20 misalnya. Justru di hari-hari yang terakhir orang mau dibebaskan dari api neraka, kenapa kok mereka malah tidak tahu ya? Itu pemikirannya saya seperti itu. Maka dari dulu saya waktu merbuat masjid di Pondok Gede itu, saya kan merbuat masjid itu. Di merbuat masjid itulah saya belajar bagaimana Ramadan puncaknya itu ada di ujungnya. Beriktikaflah. Dan saya sudah bisa itikaf tanpa pulang ke rumah, nggak punya rumah. Waktu itu, karena saya kan membuat masjid, ya dulu di rumah masjid tuh, di kamar masjid tuh. Gimana kita mau pulang kan kita nggak pulang. Artinya kita sudah punya training iktikaf tidak keluar rumah selama 30 hari di masjid. Akhirnya saya keluar dari membuat masjid, saya punya kebiasaan. Setiap kali Ramadan saya selalu iktikaf di masjid di mana saya suka. Kadang di Kemang, kadang di Bilimun, kadang di Galaksi. Masjid yang saya suka aja. Suka itu ada tempat mandi, istirahatnya disediakan, bayar sih. Al-Azhar itu kan berbayar, bukan bayar lah. Apa namanya? Buat makan sendiri. Kan terawihnya kan sahurnya kan harus disediakan sama panitia gitu. Ada beberapa masjid yang nggak pakai ini. Nah, artinya apa? Kalau misalnya awalnya itu rahmat, semangat tadarusnya luar biasa, gitu ya. Kemudian kan ujungnya Ramadan itu oleh Nabi disebut itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah yang sampai akhir bisa serius itu ikut puasanya tambah hebat, jamurnya tambah hebat, ibadahnya tambah luar biasa, kan nggak banyak ini. Berarti kan kita disuruh berpikir begini, bisa nggak kita pulang kampungnya itu ditunda sampai Ramadannya berakhir? Kan bisa begitu. Bisa nggak kita kuenya nggak usah bikin, beli misalnya? Bisa nggak kita setelah 10 hari terakhir itu aktivitas kita tidak lagi nyari baju dan sebagainya, karena sudah beli baju sebelum puasa. Artinya biar matahari itu kecelik gitu loh. Kok Ramadan ini nggak ada yang beli baju ya, misalnya begitu. Biar dia kecelik gitu. Ternyata itu yang sudah cerdas, beli bajunya tidak pas di akhir Ramadan. Jadi mulai hari ini habis ngaji ibu silakan beli baju. Ustaz THR-nya belum keluar kan? Nah, salah lagi kita ya lah. Masa beli baju nunggu THR ya kita lama nanti ya. Memang kayaknya ngajinya itu pas-pasan gitu loh. Pas itu artinya apa? Negara punya aturan waris THR, liburnya juga diatur, sehingga kita dengan senang tanpa tidak sadar itu lupa sama
esensinya bahwa Ramadan itu adalah puncaknya di 10 hari terakhir. Sehingga alhamdulillah ibu saya semenjak kontrak sama orang tua saya dulu itu nikah ya, saya tidak pernah pulang kampung sebelum puasanya selesai. Jadi saya selalu pulang kampung itu hari Lebaran kedua. Sudah Lebaran di sini, baru Lebaran ke Semarang. Jadi saya tidak pernah pulang sebelum Lebaran, tidak pernah. Dan bapak ibu saya setuju seperti itu. Kenapa? Ya karena kita punya kegiatan di sini, kita ada khutbah Idul Fitri dan seterusnya. Nah, jadi bapak ibu saya memaklumi. Tapi sebenarnya puncaknya bukan itu. Bahwa kalau di Bekasi, di Jakarta, iktikaf itu kan dari dulu sudah laku. Kalau di kampung saya itu masjidnya mati lampunya kalau sekolah tadi. Kagak ada orang iktikaf sampai hari ini. Jadi saya kok nggak bisa yakin orang yang pulang dari Bekasi pulang ke Semarang, Probolinggo, Purwokerto, Madiun, Jepara, Jogja, Solo, terus di daerahnya itu iktikaf itu kok saya kurang yakin. Kecuali kalau rumahnya itu mungkin di masjid jauh mana gitu ya, mungkin bisa iktikaf itu saya percaya. Tapi kalau yang agak jauh sulit. Kenapa? Ya karena belum biasa. Kenapa tidak diadakan? Karena mungkin tidak ada yang mau. Saya itu setiap kali tanggal 10 terakhir saya telepon ibu saya. Ada iktikaf nggak di masjid? Orang lampunya mati kok. Oh ibu saya itu rumahnya di situ pak. Ini masjidnya besarnya. Ibu saya rumahnya di situ kelihatan. Saya itu lahir di samping masjid. Orang sampai sekarang ya. Jadi maksud saya kalau majelis taklim berakhir di tanggal 16 itu, tolong ada pesan kepada jemaah. Silakan optimalkan tadarusnya diulang dari awal secara pribadi. Ya toh, secara pribadi disarankan. Silakan dihatamkan, silakan ditambah amal solehnya. Itu kan membantu orang lain untuk mengoptimalkan agar ikon minanarnya itu banyak orang gitu. Yang mau diselamatkan itu banyak. Coba ibu, kenapa Ibnu Hajar Al-Haythami itu ngasih analog Ramadan iktikaf atau 10 hari terakhir Lailatul Qadar itu sama dengan di Arafah, sama dengan di Mina. Di Mina itu kan ada peristiwa nafar awal sama nafar sani. Oke? Sepengetahuan saya haji berkali-kali ya. Orang yang bisa nafar sani itu kan cuma 5%. 95% jamaah meninggalkan Mina di tanggal 12. Jadi tanggal 13 itu tenda Mina itu sudah sepi. Memang betul Al-Qur'annya mengatakan apa? Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi. Liman ittaqa. Orang yang pulang dari Mina tanggal 12 tidak ada dosa. Tetapi kalau dia menyempurnakan sampai tanggal 13, itu dia orang-orang yang bertakwa betul. Halo ibu, dulu nafar awal apa nafar sani? Oh. Yang nafar sani itu 5%. Tergantung umur bibinya. Makanya ikut saya. Ya dong. Masa kita nggak berani beriklan? Kami haji berkali-kali selalu nafar sani, kami selalu tanazul, kami selalu tarwiyah. Dan tarwiyahnya bener gitu. Tarwiyah benar itu artinya apa? Meninggal masuk ke Mina itu habis sholat subuh itu Nabi Muhammad banget itu. Travel lain tanazulnya berangkatnya kok jam 3 malam. Ngapain jam 3 malam ke Mina tuh? Sudah habis itu tanazul, gak ada cerita tanazul 6 malam. Halo? Dulu tanazul kan? Berangkatnya jam berapa tuh? Tahu habis maghrib. Iya. Kalau kita enggak, kita datanya disampaikan, dikerjakan gitu. Jangan kebanyakan iklan. Intinya apa? Bahwa yang mau dimasukkan ke dalam surga lewat peristiwa nafar sani itu banyak. Kita ceramah sampai bubur, Bapak Ibu, mari kita sabarkan diri kita ada di Mina dulu. Wah Ustaz, udah gak kuat Ustaz, udah panas, sumpah ini, itu, ini. Kan itu dalilnya mereka. Padahal Ibu, Mina itu tempat yang dirindukan oleh semua orang. Ternyata betul. Haji kemarin itu yang saya bimbing 1 miliar 1 juta ini 1,1 miliar. Kita mau ajak ke Mina.
Ustaz, yang penting masuk surga loh. Masih begitu juga tawarannya. Artinya yang penting masuk surga itu masih berlaku di situ. Kenapa sih kita tahan aja diberikan support cuma sebentar, ngantri juga cuma sebentar. Ini nunggunya itu 50 tahun dulu kemana itu. Pertama dulunya ada jalan Ustaz, kenapa ya saya kok sudah kangen sama kita? Saya bilang, Ibu, bukannya Ibu kemarin yang marah-marah pertama kali, iya si Ustaz sudah minta maaf sama Allah. Itu kemarin yang marah-marah, ngapain balik ke Mina kan? Allah juga tahu kalau yang di Mina udah murid-murid itu masa mau dipanggil lagi gitu loh. Halo, benar kan? Karena di Mina memang sejarah ini, Ibu. Nguji iman itu lewat Mina. Nah maksud saya apa? Ramadan itu ujiannya juga ada di ujung itu. Bagaimana waktu THR-nya keluar 50 juta itu, tangan kita itu gak gatal ke pondok gede gitu kan sih. Biarin ini 50 juta kita pegang aja lah. Kita pakai nanti setelah lebaran aja gitu. Ini kadang-kadang kita yang lewat khilaf ini. Wah ini sudah tanggal 23, 25. Itu malamnya ganjil itu. Sehari ada di pondok gede muter-muter matahari. Lepas itu insyaallah. Serius lepas. Paling kenceng dia malah gak ke masjid. Di rumah guntingin merek baju itu. Ini mau dipakai hari apa, Bukan karena dulu lagi guntingin baju baru, coba. Apa enggak ngeri kalau gitu? Padahal nih menurut yang saya tahu ini, kesibukannya ibu di 10 hari terakhir yang mungkin bikin kue lah, apalah persiapan lebaran dan seterusnya itu lengkap dengan piranti yang gandeng. Saya mencoba untuk masuk ke ruangannya jamaah itu begini. Hari ini itu ada perubahan sosial, cara bersilaturahmi. Ada orang lebaran sekarang itu gayanya nggak masuk ke rumah. Benar betul kan? Itu ibu iya juga. Salamannya di pagar coba. Ini siapa yang ngajarin? Coba saya tanya dulu dah. Siapa yang ngajarin coba? Hah? Ibu-ibu coba dibuka surat An-Nur ibu. Surat An-Nur itu 24 ya. Ini tafsir tentang silaturahmi. Ya Allah, ini kenapa sih Al-Quran kok pamannya begini ya? Apa? Putih jadi agak susah dibaca. Tentang salam ya. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ayat berapa itu? Ya ada suratnya nanti aja yang ibu, saya lupa gitu. Nanti saya kabarin ya. Enggak, saya pengen asbabun nuzulnya tak sampaikan. Ayat itu ibu, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum itu. Berapa? 27 ya? Ya udah. Asbabun nuzulnya harus saya sampaikan. Itu kan Nabi Muhammad ceritanya bertamu itu. Bertamu ke beberapa rumah sahabat. Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud itu Nabi berdatang. Bila itu baca salam, Assalamualaikum. Dijawab sama Abu Hurairah dari dalam, tapi pelan-pelan. Assalamualaikum. Dijawab lagi, tapi pelan-pelan. Assalamualaikum sampai 3 kali. Dijawab tapi pelan-pelan. Akhirnya Nabi kan ayatnya apa? Harus meninggalkan kan? Kalau tidak ada yang bukain pintu, maka dia harus pulang. Ayatnya kan begitu. Nabi juga pulang sama. Tapi ketika Nabi pulang dari pagar itu, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Abu Thalha itu manggil, ya Rasulullah, ini ujibu salamuka sirran fi qulubina. Wahai Rasulullah, saya ini jawab salam Anda, tapi kami jawab salam Anda itu pelan-pelan. Kenapa kok kami jawab pelan-pelan? Li'anna salamuka fi baitina barakatun alaina. Karena kalau Anda sering membaca salam, banyak-banyak baca salam di rumah kami, salam Anda itu adalah berkah buat kita. Akhirnya setelah disamperin, baru Nabi masuk ke rumah, duduk di rumahnya para sahabat itu. Setelah duduk, itu pasti dihadirkan sesuatu yang terbaru.
minumannya terbaru, hidangannya juga terbaru. Dan itu sesuai dengan Nabi Ibrahim pada waktu dia menerima tamu yang di surat Ad-Dariyat 20 sampai 35. Kan Ibrahim bapaknya tamu itu. Ada tamu, Ibrahim meninggalkan, motong kambing paling muda, dia masak, dia hidangkan. Itu Nabi Muhammad juga sama seperti itu. Ibu-ibu, yang namanya tamu baca salam itu berkah. Sekarang kalau lebarannya di depan rumah, yang mau dicari apa coba? Akhirnya komplek ini yang tidak dapat rahmatnya, yang ribut terus, keselnya jalan, bencinya terus. Karena silaturahminya tidak masuk ke rumah, salamnya tidak masuk ke rumah. Kata yang kesel-keselan di komplek itu bilang, ayo harus sekarang. Kalau nanti butuh masuk rumah, kalau sekarang kan nggak harus masuk rumah, cuma saya hidup doang. Memang udah nggak dalam hatinya orang itu mau minta maaf. Cuma separuh di bibirnya aja, hatinya tetap kesel. Udah begitu ibu, sudah kita nggak itikaf, sudah kita meninggalkan qiyamul lail karena capek bikin kue, ternyata tamunya nggak masuk rumah, apa nggak dibeli gitu coba. Coba kita bikin rata-rata ya. Makanya saya melarang istri saya itu kalau lebaran mulai dari dulu saya jadi burung aja, nggak pernah bikin kue, nggak pernah, saya larang. Dan di rumah saya nggak pernah ada kue. Ya karena diantarin kan saya. Artinya kita kan kue banyak diantarin. Parcel numpuk lah banyak di mana-mana. Ya salah satunya dari Indra barangkali. Kan saya ngajar tetap di Indra. Yang ngajar-ngajar tetap itu pasti biasanya di tempat. Maka saya tidak pernah bikin kue. Kenapa? Ya karena buat saya itu mengganggu. Jadi saya itu kalau tanggal 21 pergi naik mobil dengan istri dan semua anak saya ke masjid di mana saya mau. Saya ke Kemang 3 ikut istri saya. Kalau ke Al-Azhar, anak istri saya biasa ikut adik saya, karena adik saya kan kerja di Al-Azhar. Jadi yang penting kita pergi aja ini. Pergi lengkap bawa anak dan istri kita. Udah gitu aja itu ya, sederhana kan? Kalau nggak mau bagaimana? Suaminya maksud saya. Wah itu agak susah itu kalau suami nggak mau. Kalau suaminya nggak mau gimana caranya? Saya belum tahu fikirnya itu mulai. Ya saya doakan semoga suaminya ibu mau. Kalau beliau tidak mau, semoga mengizinkan kan itu aja ya. Soalnya izinnya suami itu agak mahal itu. Artinya keabsahan itikafnya ibu tergantung sama legal izin dari sang suami. Nah coba ibu-ibu mari kita pikirkan sama-sama ini kata-kata Nabi itu bahwa Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, tapi ujungnya itu adalah pembebasan dari api. Nah, itu perlu dipikirkan sama-sama ya. Biar Ramadannya tidak sama dengan tahun sebelumnya, tidak hanya sekedar seremoni, ritual gitu ya, tapi betul-betul ada aksi nyata, amaliyah nyata bagaimana Ramadan itu berbeda. Amaliyahnya berbeda. Udah kita sendiri aja bikin. Bagaimana caranya? Oh begini, nah, itulah berbeda. Sudah ya? Baik. Kemudian Bapak Ibu, kata Nabi Muhammad SAW, setelah itu beliau mengatakan apa? Amal soleh di Ramadan itu sangat dilipat gandakan. Apa yang dilipat gandakan? Namanya takjil Ramadan. Takjil Ramadan itu luar biasa. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain mengatakan man fatara sha'iman falahu mislu ajri sha'im min ghairi ayyan qussa min ujurihim syai'an. Siapa orang yang ngasih buka puasa kepada orang yang berbuka puasa, maka dia dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Maknanya apa? Kalau ibu ngirim takjil Ramadan, tolong dipastikan betul bahwa hidangan takjil itu betul-betul diberikan kepada orang yang berpuasa oleh panitianya. Halo? Oleh siapa? Jangan sampai takjilnya ibu itu ngendap di ruangan ini terus dimakan habis sholat tarawih. Oh itu tidak boleh ibu. Kalau akadnya takjil ya harus diberikan untuk berbuka puasa, namanya takjil. Kan ada beberapa masjid modelnya begitu. Untuk mengasih sajian penceramah itu hidangan takjil ditaruh di ruang ustaz. Terus saya nanya itu, ini kue takjil atau kue khusus untuk penceramah?
dari takjil Ustaz, saya tolak. Sampai kalau jadi panitia itu berarti mengkhianati amanahnya yang ngasih takjil. Kenapa begitu? Karena yang ngasih takjil itu setidaknya tidak dapat pahala sama dengan orang yang berbuka. Kan itu kata Nabi. Jadi kalau ada orang ngasih takjil misalnya pagi sore, apa pagi sore itu nasi padang. Nasi padang paling enak kan pagi sore tadi. Ibu percaya enggak? Saya sudah survei dulu, nasi padang itu paling enak pagi sore. Menurut saya. Ya kalau menurut ibu yang paling enak itu Sinar Family, apa? Sederhana gitu. Ya monggo. Ini surveinya saya. Kalau misalnya ada nasi takjil kok pagi sore, ya taruh aja di situ. Ini takjil Ramadan. Tiba-tiba dia makan habis sholat maghrib, itu rezekinya dia dapat takjil pagi sore. Jangan kalau pagi sore taruh di kamar, gilirannya keluar tuh bakwan, sambal kacang, lontong. Itu pagi sore juga buat takjil akadnya. Kan didaftar ini. Buat apa? Takjil Ramadan. Nah, kalau takjilnya harus disegerakan ini, tidak boleh ditunda ini. Karena pahalanya besar. Nah, ilmu yang nomor 2. Hadis ini ibu-ibu menginspirasi ke ibu-ibu. Kalau ibu-ibu selama puasa dari pagi sampai sore tidak sempat baca Quran, tidak sempat amal soleh yang lain-lain gitu ya, kan berarti ibu bisa bermain lewat ngasih takjil orang yang berpuasa dari pagi ngaji terus. Halo, siapa yang kalau puasa dari pagi ngaji terus? Banyak tau? Ada santri, ada guru ngaji, yang kasarnya kayak Mariono, ngaji dari pagi sampai sore sampai malam, ngaji terus. Itu kalau saya ngaji terus dapat pahala, ibu ngasih takjil ke saya, ibu dapat pahala sama dengan saya. Halo ibu, saya mau cerita di Mekah. Hadis ini, kalau di Mekah itu prakteknya begini. Kalau ibu keluar dari hotel, itu ibu akan ketemu sama pekerja yang disewa oleh orang-orang kaya dermawannya Mekah untuk mencari pasien diajak buka puasa. Dia bilang begini, ya haji Indonesia, hanya nuftir ma'ana dakhilal haram, hunaka rutabin wa hunaka ma'u zamzamin wa hunaka barokatin fi dakhilil haram. Apa kata dia? Wahai haji Indonesia, ini saya keluar dari hotel, ayo buka puasa bareng dengan kami di dalam masjid. Di sana kami menyediakan ada rutop, ada zam-zam, ada banyak berkah karena bukanya di dalam Masjidil Haram. Saya menerima apa enggak? Halo? Kenapa saya harus terima? Karena ada rutopnya. Karena Nabi Muhammad SAW itu kalau buka puasa adalah salah satu rutobin. 3 butir kurma rutop itu konsumsinya Nabi. Dan itu mereka mencari ibu, cari satu-satu. Ini kalau ada orang jalan habis asar pada beli makanan itu, ibu tangkap aja itu orang, Bu mau kemana? Beli buka puasa. Saya belikan Bu, begitu. Ibu lagi mandok-mandok, iya kan? Iya emang begitu. Jangan kau ngeliatin orang belanja malah ditonton. Ada yang belanja bakwan 2 kurang duitnya malah ibu syukur-syukurin. Memang orang susah makan bakwan aja kurang. Jangan. Ini cara marketing yang hadis ini begitu ibu. Dia setiap mau menjelang berbuka puasa ada orang berhubung beli buka puasa, ibu samperin aja tuh orang. Bu, biar saya yang belikan takjilnya. Begitu. 5 orang aja tiap sore. Insya Allah duitnya habis banyak itu. Tapi kan pahalanya juga banyak kan. Daripada ibu diem di rumah. Nyari takjil itu memperkerjakan orang. Itu orang Mekah begitu. Mungkin ibu kalau yang sudah pernah puasa sama lah, pernah mengalami seperti itu dengan saya. Pernah gak ditawarin begitu? Itu sebenarnya ibu lagi digoda sama hidangan buka puasa yang ada di pelataran Masjidil Haram. Adanya kembuli, kambing, durian, anggur, jeruk, es krim, pizza, apalagi KFC. Itu semuanya ada di halaman masjid. Gak boleh masuk ke dalam masjid. Kenapa tidak boleh? Karena oleh negara Arab Saudi yang boleh masuk hidangan puasanya cuma yang dimakan oleh Nabi. Rutop boleh, roti boleh karena Nabi juga makan roti gandum yang panjang-panjang.
Kan kalau puasa begitu, panjang-panjang terus dipotong-potong itu kan. Itu hidangan di dalam masjid. Jadi di dalam masjid tidak boleh ada hidangan anggur, enggak boleh. Nasi apa lagi, enggak boleh. Maka itu kita pilih. Jadi saya yang punya pahala banyak itu mau ngasih pahala ke orang tuh saya pikir-pikir dulu. Ini kira-kira boleh dikasih pahala enggak nih orang? Jadi saya tidak semudah datang ke rumah orang membagi pahala. Ustaz, hari ini kan ceramah di Al-Ikhlas, buka puasanya di rumah saya, Ustaz. Belum tentu saya terima itu. Soalnya sampai hari ini juga belum pernah ada yang nawarin. Wah, orang kata belum pernah nawarin. Ustaz kan nanti malam ceramah di Al-Ikhlas, tarawih. Pak Ibu di belakang nggak tahu juga. Ustaz, malam ini kan jadwal ceramah tarawih di Al-Ikhlas, buka puasanya di rumah saya. Belum tentu saya mau datang gitu. Kalau saya buka puasa di rumahnya ibu itu, berarti dia dapat pahala saya dari pagi sampai sore. Ya, paling buka puasa teh sama tuh. Minumnya air putih, paling teh, gitu. Kan nggak mungkin kita harus buka langsung makan pagi sore juga nggak bisa lah. Sakit perut iya, ceramah nggak bisa yang ada. Yang ada orang buka puasa nggak pernah banyak ibu setahu saya, nggak pernah. Cuma sedikit aja. Makanya itu kalau tadi beli orang yang buka puasa itu, dia nggak mungkin belinya nggak sampai 30.000, nggak mungkin. Bapak mau buka puasa nantinya saya belikan. Buka puasanya berapa? Ya 1 biji bakwan, 1 biji lontong, 5.000 lah. 10.000. Tapi itu dicari. Jadi kalau di Mekah itu dicari. Kira-kira bisa diamalkan kan? Sudah ya. Daripada takjilnya ibu dikasihkan ke mana ya, lewat seseorang yang belum tentu terrealisasi. Nih maaf, kalau saya lagi di Jakarta, dinas dari Tanah Abang gitu ya, pulang habis asar, itu kan sepanjang jalan Kasablanka itu kan banyak tuh yang bagi takjil kan, yang isinya 1 aqua, 3 butir kurma, 1 bakwan gitu ya. Itu kan duanya itu. Cuman saya dalam hati kecil saya cuma mikir begini, ya Allah, ini kalau saya terima, pahala saya kan geser sama yang kasih-kasih. Akhirnya saya tetap ngasih pahala ke istri saya. Ya istri saya kan masak ini. Dia bikinin saya teh. Ya biar istri saya yang ngasih buat buka puasa saya. Ya kali-kali kita bagilah tadi kalau ceramahnya jauh, kan kita bagi. Yang undang, karena kalau yang undang masa kita mau datang. Bu, saya mau buka puasa di rumah ibu, mana ada begitu. Ayo lah ibu itu enggak pernah begitu kan? Bu, saya mau buka puasa di rumahnya ibu, Bapak Adi misalnya mana ada, sudah enggak pernah kan? Pernah saya. Karena diundang juga belum, saya mengajukan itu juga belum pernah. Udah kita masing-masing aja pahalanya. Itu di Mekah seperti itu ibu, di Mekah itu luar biasa. Sehingga tidak semua orang mau ngasih pahala lewat 1 teguk minuman. Dia boleh pilih. Kalau saya milih masuk ke Masjidil Haram karena kalau kita masuk pakai petugas itu boleh. Tapi kalau kita sudah menjelang berbuka kok masuk doang tanpa petugas kan dilarang. Jadi banyak untungnya ngikutin petugas itu. Entah nanti duduknya di mana, pokoknya di dalam masjid. Gitu. Nah, saya bayangin gitu ya. Oh, di Indonesia itu rasa-rasanya kayaknya perlu market tentang takjil Ramadan. Pahalanya itu besar. Karena kata-kata Nabi itu fatoroh so'iman. Itu namanya takjil Ramadan. Sunnah memberikan takjil. Nah, saya kurang berkenan juga kalau ada orang membagi takjil pakai suruh ngantri, itu saya paling gak berkenan. Jangan-jangan yang ngantri itu gak puasa jangan-jangan. Itu makanya kalau di Mekah itu kan digelar aja karena gak mungkin orang yang sholat di dalam masjid dia gak puasa. Bener gak? Gak mungkin dia gak puasa. Maka gelarnya dalam masjid misalnya yang duduk masih puasa itu. Kalau yang gak puasa gak mungkin dia duduk di situ. Nanti kita ini kadang-kadang dari yang kayak begini sebegini teknis itu kok kayaknya gak butuh contoh ya. Sambil dinikmati caranya menghadirkan buka puasa yang mesinnya tetap bersih, tetap terhormat, tetap dimuliakan. Ya gelar plastik lah. Ini tempat bersih boleh. Tapi kalau buka puasanya kayak di Mekah itu gelar plastik, makan korma, minum air zam-zam, ada tumpahnya di plastik. Setelah saya makan digulung langsung sholat maghrib itu bisa itu 3 menit itu bersih. Kalau kita masya Allah
untuk menghadirkan yang disebut itu kenapa kok sulit? Saya juga kurang paham. Mungkin butuh Kementerian Sosial untuk mensosialisasikan bagaimana cara melakukan itu. Nah ibu-ibu, karena yang disebut oleh Nabi adalah pahala yang berlipat, puasa rasa-rasanya butuh orang lain untuk menghadirkan agar pahala itu berlipat. Salah satunya adalah lewat takjil Ramadan. Nah, takjil Ramadan ini adalah kegiatan yang oleh kerajaan Saudi Arabia atau sampai hari ini terus diselenggarakan itu, tidak pernah dihilangkan, terus dihadirkan. Sehingga dengan memberikan takjil Ramadan yang sebegitu luar biasa, orang-orang kaya di Saudi itu bangga. Satu, yang dikasih makan itu kan tamu Allah, kan gitu kan. Yang nomor dua, mereka itu musafir. Nomor tiga, rumahnya jauh-jauh. Wah, pokoknya itu pasti dalilnya begitulah. Makanya kita kalau datang sebagai tamu Allah di Mekah itu mulia banget kalau Ramadan. Kenapa kok mulia banget? Karena banyak sekali orang yang berkontribusi, bersedekah, memainkan hadis ini dengan baik. Fatarasa iman falahu mislu ajri shaum. Dia dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa yang dikasih minuman. Maka itu luar biasa. Maka itu silahkan segera dipikirkan. Kalau misalnya orang yang di masjid ini pasti kan ada air putih ya. Ya banyak-banyak itu stok aja air putih itu. Satu gudang air putih semuanya. Biarkanlah itu orang melimpah-limpah pada minum semuanya itu. Toh kita mengalir pahalanya karena memberikan takjil Ramadan itu. Begitu. Saya kira ibu kalau kita bicaranya pahala berlipat itu bukan hanya ngasih makanan, termasuk baca Al-Quran, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain itu berlipat pahala. Makanya kalau Ramadan, ibu silahkan dikerjakan babat habis. Sholat wajib berjamaah, kan gitu ya. Sholat sunnah rawatib di babat habis, begitu aja ibu. Itu caranya puasa biar berisi optimal, berisi lebih, berisi luar biasa. Ini ngaji sampai jam berapa? 11. Ada pertanyaan dulu nggak? Yang belum saya sampaikan dari pidatonya Nabi itu ya, ada satu malam yang malamnya lebih baik. Tadi Lailatul Qadar sudah ya. Yang terakhir mungkin itu bahwa Ramadan itu ada doa yang sangat dikabulkan. Dakwah mustajabah di Ramadan itu ada doa yang sangat dikabulkan. Kapan doa dikabulkan? Selama berpuasa. Nomor satu, ibu berdoa menjelang berbuka. Berdoa menjelang. Jadi jangan mengambilkan doa di televisi. Kenapa kok doa waktu menjelang berbuka sangat dikabulkan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini meninggalkan minuman karenaku, meninggalkan makanan ini karenaku, meninggalkan istrinya karenaku. Jadi ketika hidangan sudah disajikan, lalu kita tidak menyentuh karena Allah, disitulah doa itu sangat dikabulkan. Apa itu maknanya? Kalau dia meninggalkan makanan itu karena Allah, meninggalkan minuman itu karena Allah, nanti setelah selesai puasa, orang ini disuruh mengatakan kalimat yang sama. Kalau makanannya itu tidak halal, ya jangan dimakan. Tinggalkanlah yang haram itu karena saya. Maka kita akan mulia. Maka berdoalah menjelang berbuka. Kubailah after, sebelum berbuka puasa. Makanya kalau misalnya, maaf itu kalau buka puasa ngikutin masjid atau ngikut televisi. Ya, kalau di rumah saya ada dua ulamanya. Istri saya madhabnya televisi, kalau saya running tag di musola saya. Jadi selalu buka puasa duluan saya, baru istri saya. Ya, akhirnya ibu silakan berdoa 5 menit sebelum azan, angkat tangan. Angkat tangan aja. Sudah dalam kondisi berwudu, ngadepnya ke kiblat, hidangannya sudah tersaji, berdoalah. Apa doanya? Butuh dischedule-kan, butuh didata dulu. Karena setiap kali puasa ada doa yang mustajab. Bahkan sama dengan haji. Haji juga pengen doa mustajab. Maka butuh ditulis agenda Ramadan 1448. Berapa? 47 apa? 47 Ramadan. Itu apa? Nomor 1, misalnya ya, pengennya husnul khotimah. Rajin-rajinlah baca husnul khotimah, biar meninggalnya husnul khotimah. Yang pengen sehat, semoga disehatkan. Ya Allah, hari ini saya sedang sakit,
dalam kondisi berpuasa saya memanjatkan tangan saya kepada ya Allah, tolong sembuhkan sakit saya, sembuhkan saya. Gitu lah. Angkat tangannya gitu. Anaknya suruh mengaminkan, mantu cucunya suruh mengaminkan. Nah, jawab luar biasa. Ya kalau ada suaminya yang baca doa, suami ya dulu ya. Jangan dibalik nanti. Kata Ustaz saya baca doa, bukan suami kalau ada suami. Suaminya yang baca doa, istri anaknya yang mengaminkan. Ya. Yang nomor 2, doa yang mustajabah adalah ketika ibu selesai sahur. Waktu sahur lah ya, kadang-kadang waktu sahur. Itu ada doa mustajabah. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ibu-ibu lewat hadis qudsi. Setiap sepertiga malam, khina yabqa min sulusai lail. Allah itu turun ke hadapan ibu, ke rumahnya ibu. Lalu yang dicari kan 3 itu, yang berdoa dikasih, yang meminta diberi, yang berdoa dikabulkan, yang meminta dikasih, yang beristighfar diterima. Itu 3 orang itu dicari. Waktu sahur. Berarti kan sepertiga malam kan? Kan itu nggak mungkin sahur habis isya. Itu namanya juga sahur. Jadi waktu sahur tolong diisi untuk berdoa. Setelah makan sahur berdoa lagi. Kalau orang di Mekah biasanya sudah makan korban gitu ya, dia akan ngambil air putih 1 gelas, taruh di depannya, lalu dia sholat tunggu subuh. Nah yang paling penting ilmunya Nabi Muhammad, sahur itu kan terakhirnya ada di adanya Abdullah bin Maktum. Kalau itu dengan adanya Bilal, mulai sahur dulu. Adanya Bilal itu kan adanya yang pertama. Kalau sudah adanya Abdullah berarti subuh, baru tidak sahur. Kalau di Indonesia ada imsak itu nggak ada di Islam. Imsak itu bukan aturan. Imsak itu anjuran aja, mengingatkan kepada ibu-ibu bahwa sudah mau subuh. 15 menit setelah imsak akan ada subuh. Maka kalau imsaknya bunyi, ibu baru mulai makan, itu keren itu. Jadi kalau imsak malah jangan makan. Imsak mulai makan, bener dong. Imsak 15 menit lagi azan subuh, nah kan? Berarti 15 menit lagi untuk makan itu. Jangan kalau imsak langsung berhenti, imsak. No. Nabi Muhammad yang ngasih tahu, Al-Qur'annya juga ngasih tahu sama ibu makan sahur sama buka puasa itu kan ketika benang merah sama benang hitam sama benang putihnya nampak toh? Itu maksudnya subuh. Jadi waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul hayyul abyad min al-hayyul aswad min al-fajr. Jadi sampai ada subuh. Itu prakteknya. Jadi justru jangan sampai waktu-waktu mengakhirkan sahur yang istimewa dilupakan oleh kita. Waktu imsak, mari kita mulai makan. Ini ada orang sahur pada jam 1 malam. Selesainya itu jam 4:30. Kenapa itu? Makannya dikit, ngopinya lama, ngobrolnya lama, nonton TV-nya lama. Tengah malam nonton TV, itu. Mereka bikin program nggak salah. Yang salah itu kan kita loh. Kenapa kita tahu? Kenapa tidak tahu ada doa mustajabah? Di situ kan gitu aja. Yang nomor 3, kata Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu kan orang yang berpuasa mulai dari puasa sampai berbuka kan doanya juga dikabulkan. Jadi mulai dari pagi sampai sore itu doa juga dikabulkan. Nah, tadi kan sudah berbuka puasa dari malam, sahur itu berdoa sangat dikabulkan. Karena doa ini adalah ditulis di dalam rentetan puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Kalau itu doanya pengen dikabulkan, ya syaratnya cuma ada 2 di dalamnya itu. Apa syaratnya? Qaribun ya, uji buddha wa tadza'i idza da'a fal yastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum. Itu syaratnya berarti 2 ya. Syaratnya doa dikabulkan adalah nomor 1, ibu disuruh mengerjakan perintah Allah dulu, semuanya dikerjakan. Yang nomor 2, kalau berdoa harus percaya dikabulkan. Jadi tidak ada istilah doa itu tidak semua doa dikabulkan. Cuma cara mengabulkannya Allah kan macam-macam. Yang ibu kadang nggak minta malah dibetulkan, yang diminta ditukar dengan yang lebih baik, atau permintaannya disimpan untuk nanti dikeluarkan di hari kiamat. Jadi tidak ada istilah doa ditolak, pasti diterima. Nah,
karena ayatnya berbunyi falyastajibu itu, orang yang sedang berpuasa itu kan sedang mengerjakan semua perintah Allah. Makan haram tidak, berantem juga tidak, ibadahnya bagus. Ketika dia berdoa, maka dia akan istimewa. Begitu ibu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir Nabi Muhammad mengatakan tadi bahwa setan dibelenggu, itu sudah kita sampaikan. Lalu luhu famis fahim atiam tidak fisik juga sudah kita obrolin tadi. Rehnya lebih baik dengan minyak fisik. Sebenarnya hadis panjang ini, ceramah panjang ini, itu ada kata-kata begini, nauso ini ibadah itu juga termasuk paket satu rentetan. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Itu diklarifikasi oleh para ulama bahwa tidurnya orang puasa ibadah itu kalau dia terjaganya itu berbuat yang tidak baik, misalnya ghibah, namimah dan lain-lain, itu lebih baik tidur. Jadi kalau ibu baca Al-Quran dengan orang tidur, ya bagusnya baca Quran. Kalau ibu sholat, ya bagusan sholat, itu aja. Jadi jangan tidur terus. Jadi kalau ada orang puasa dari pagi kok tidur terus, alasannya apa? Tidurnya orang puasa itu ibadah, itu kan salah ngaji kan. Jadi ya tidur ada aturan. Ibu mungkin saya Pak yang saya sampaikan ada yang mau didiskusikan nggak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, banyak kajian saya juga mendengarkan ya, menyimpulkan bahwa sebaik-baiknya wanita itu lebih baik bersolatnya di rumah. Dan bagaimana pahalanya Pak Ustadz dengan wanita yang sholat di masjid, sementara di rumah juga kita bisa berjamaah juga dengan anak perempuan kita misalnya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 lah yang berbeda. Saya ingat. Ada lagi? Ada lagi nggak? Kita cuma 1 aja. Ya, kasih mikrofonnya. Wah, ini harus ada yang muda ini. Awas. Nah kan? Ya harus hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Saya selalu melihat di TV mengenai puasa itu wihara-wihara Buddha memberikan takjil untuk kita kaum muslim dan muslim. Nah itu gimana hukumnya ya Pak Ustaz? Jadi mereka memang sengaja membuat takjil-takjil untuk kita yang berbuka puasa. Itu aja Pak Ustaz. Satu lagi. Kasih buku tua. Udah 4 dah. Kasih dulu. Buku tua boleh kapan aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz, masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan jatuh pada malam hari. Nah, bagaimana kalau di negara orang yang siang hari? Apa cuma sekali aja yang Lailatul Qadar itu turun? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buku tua gimana? Sekarang nggak 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kan mengenai takjil tadi ya, dari majelis taklim itu kan harus membangun juga ke masjid gitu ya. Kalau tahun ini kebetulan ditentukan 2 juta. Terus untuk imamnya kita juga harus menyediakan 10 hari itu berupa makanan yang lebih bagus kayak jadi yang dari RT biasa. Itu bagaimana tuh? Apa sama karena kolektif nanti kan? Apa sama pahalanya dengan kalau kita sendiri memberikan di rumah gitu langsung? Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ba'du. Ibu sholat di rumah lebih baik itu butuh ngaji panjang, tapi
tapi saya mau mempersingkat aja. Setiap kali saya pergi ke Madinah, saya selalu meminta sama semua jamaah saya kasih tahu, ibu-ibu, tolong dilihat pintu 38 di Madinah. Itu namanya Babul Nisa. Sampainya itu adalah 39 Babul Malaikat Jibril. Sampainya lagi 40 adalah Babul Baqi. Kenapa pintu ini saya jadikan dalil ini? Karena ada hadis sahih yang oleh Indonesia, sebutlah di Indonesia itu agak ramai, ya. Dari dulu nggak pernah selesai. Nabi Muhammad itu kan mengatakan kepada 4 wanita itu yang pada waktu itu mau sholat asar, karena dia berisik di luar masjid. Akhirnya Nabi keluar menyatakan hak mereka itu, sholatukunna fi hujurikunna ad-dakhil afdal min sholatikunna fi hadzal masjid. Itu kata Nabi. Hadis ini sahih. Sholat kamu wahai wanita, sholat kamu di rumah kamu wahai wanita, di kamar kamu yang paling dalam, itu lebih baik daripada sholat kamu di masjid ini. Kenapa Pak Nabi mengatakan itu? Karena 4 wanita ini berisik pada waktu itu, mengganggu Nabi pada waktu itu. Karena dia mengganggu Nabi, mengganggu sholatnya orang banyak, maka sholatnya suruh di. Pertanyaannya adalah, apakah kata-kata Nabi ini berlaku sampai nanti hari kiamat? Jawabannya tidak. Buktinya mana? Kalau ibu ke Raudhah, yang Raudhah sekarang luar biasa masalah aturannya. Di dalam Raudhah itu ada tiangnya Ibu Aisyah, ada Kiptiyah, ada Salama. Tiang itu didirikan adalah untuk menulis fakta bahwa istrinya Nabi itu jamaah bareng dengan Nabi. Itu fakta tak terbantahkan. Kenapa sampai ada pintu khusus untuk wanita? Sampai hari ini wanita juga dinambahi berjamaah. Di Mekah juga sama, wanita juga dapat tempat khusus sekarang di ring kedua di depan Ka'bah, wanita berjamaah. Kalau misalnya kita di Indonesia berjamaah kok tidak ke masjid, mestinya ada fikih yang lain. Apa fikihnya? Mungkin wanita yang ke masjid di Indonesia itu tadi ada tabarruz, mungkin tidak aman, mungkin banyak madaratnya. Saya setuju, silakan sholat di rumah. Tetapi kalau pergi ke masjidnya aman, selama tidak ada tabarruznya, tidak ada aneh-anehnya, ya harus ke masjid. Seperti itu jawabannya saya. Berkali-kali itu saya sampaikan begitu. Sehingga ibu yang mau pergi ke masjid jangan sampai alasannya kenapa nggak ke masjid. Padahal sebenarnya alasannya malas itu. Alasannya tuh nggak mau. Akhirnya Pak dalilnya Pak sholat di rumah. Kalau ibu tadi sempat mengatakan saya di rumah juga bisa berjamaah, saya pengen sampaikan pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menyatakan apa? Berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Ibu mau berjamaah di mana saja kalau bicaranya tempat, grade-nya nih ya, menurut Imam Syafi'i yang paling baik. Nomor 1 masjid, nomor 2 rumah, nomor 3 adalah di kantor atau masjid di pasar, anggap aja kantor. Artinya kalau ada grade-nya, kan kita disuruh pilih itu. Ibu memilih grade nomor berapa? 1, 2 atau 3? Udah selesai. Itu Imam Syafi'i. Jadi kalau berdiskusi masalah tempat, masalah aturannya yang lainnya, coba sampai spesifik ngaji pikir tentang sholat bagi kaum wanita. Nah jangan sampai, kan sudah ada juga nih yang nulis tuh bahwa kenapa sih wanita kok dilarang ke masjid? Katanya itu adalah politiknya orang Belanda dulu. Politiknya apa? Politik adu domba, politik untuk mengerdilkan, politik untuk menyesatkan. Wanitanya kalau nggak ke masjid, pasti suaminya nanti juga nggak karuan itu. Akhirnya betul itu. Indonesia sampai hari ini tuh, kalau suaminya jadi pejabat bisa korupsi, itu siapa yang dulu korupsi? Oh, saya nggak ngomong itu ya, bukan saya. Istri itu menentukan, sehingga wanita disebut sebagai tiang agama. Kalau wanitanya baik, ya agamanya baik. Wanitanya nggak baik, ya masya Allah tabarakallah ya. Maka saya lebih setuju, ibu silahkan beraktivitas berkegiatan di masjid selama aturan-aturan yang tadi itu bisa dikerjakan. Saya punya buku yang nulis wanita, Profesor Dr. Majdi Fakti As-Sayyid, profesor dari Mesir, Syariah. Dia nulis buku apa? Wanita bertanya, Rasulullah menjawab. Salah satu pembahasannya adalah sholat berjamaah di masjid. Apa kata beliau? Wanita harus jamaah ke masjid. Kenapa? Karena yang disuruh berjamaah pertama kali di dunia ini adalah wanita. Siapa orangnya? Halo, Ibu Maryam. Siapa? Maryam. Ibunya siapa?
Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Al-Quran? Ya Maryam nuti warka'i wasjudi. Wahai Maryam, Anda rukuk dan sujudlah bersama orang-orang. Berarti berjamaah dong. Sama siapa Maryam berjamaahnya? Kan itu pertanyaannya. Itu Al-Quran. Sehingga Mas Fatihah saya sampai masuk ke ruangan itu, wanita itu harus berjamaah ke masjid. Orang dia paling bukunya, beli kalau perlu. Lalu buku apa tadi? Lupa. Wanita bertanya, Rasulullah yang nulis siapa? Masdi Fatih As-Sayyid, Profesor Dr. Masdi Fatih As-Sayyid. Udah diterjemahkan bahasa Indonesia dulu. Yang dibahas kalau cuma salah satu, surat berjamaah salah satu. Jadi bahasanya beliau menyarankan itu dengan catatan. Nah itu ada footnote-nya memang. Apa itu footnote-nya? Ya tidak tabarruk, kayak tadi itulah. Tapi artinya beliau turun dong. Dah ya, nomor satu itu. Yang nomor dua, kalau ada wihara ngasih takjil, apakah dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa? Mestinya tidak. Bahwa dia dapat apresiasi kebaikan, betul. Karena itu dilakukan dari sebagai apa? Dia juga ngomong kok waktu diwawancarai, kenapa dia ngasih takjil? Alasannya apa? Karena berempati, karena peduli sama orang Islam yang sedang berpuasa. Dia nggak dapat pahala. Kalau dia dapat pahala sama dengan pahalanya saya, ya saya makan aja. Tapi saya kan belum pernah dikasih juga sama saudara ini. Saya yakin mereka tidak dapat pahala. Kenapa? Karena ini pahala kalimatnya spesifik. Yang berpuasa ngasih bukan orang yang puasa lain kan gitu kan. Jadi kalau orang biaranya puasa, mestinya akidahnya nggak sama, mestinya tidak lah. Karena mereka tidak mungkin Ramadan ikut puasa. Itu amal sosial aja sepengetahuan saya. Ya tak wihara, tak gereja, tak tanda kita non muslim, kalau kasih buka puasa ya diterima saja selama legal halalnya bisa dipastikan, dimakan. Ya kalau tidak halal ya jangan kan gitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang nomor tiga, masalah Lailatul Qadar. Kalau saya di sini jam ini kan sekarang kita jam 11, berarti di Mekah itu kan jam 7. Ya, jadi kalau Lailatul Qadarnya sudah turun di Mekah, berarti orang Indonesia nggak dapat. Berpikirnya yang sederhana saja. Lailatul Qadar malam itu yang punya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Undang-undangnya Al-Quran mengatakan Lailatul Qadar itu turunnya adalah malam, mulai dari malam sampai subuh. Setiap malam di semua negara pasti ada malamnya, pasti. Tidak ada negara nggak ada malamnya. Jadi malaikatnya sip-sipan habis turun dari Indonesia, pergi ke Rusia, pergi ke Mekah. Ya urusan caranya percayakan sama Allah saja lah. Bahwa pasti turun. Tugasnya kita cuma kalau di Indonesia kita tinggal lagi malam, silakan cari Lailatul Qadar. Kalau sekarang ini kita lagi seperti ini kan di Rusia lagi tengah malam nih, ya silakan orang Rusia cari Lailatul Qadar kan gitu. Jangan sampai hanya orang Mekah, weh Lailatul Qadar udah turun belum di Mekah? Belum, itu lagi zuhur. Ini jam 12 malam. Nanti kan nggak dapat. Yang penting ibu malamnya di mana, disitulah ibu nyari Lailatul Qadar. Menurut saya seperti itu. Karena Nabi mengatakan apa? Fikih puasa mengikuti negara terdekat. Jangan ikut negara orang lain. Ya di mana Indonesia ya Indonesia. Terakhir ibu, kalau ada takjil, ini pesan saya biar lebih baik ya. Urusan pahala yang tahu mestinya Allah. Jumlahnya sebesar apa kan tadi sudah saya bilang. Ngasih makan orang yang puasa itu besar. Bersedekah di bulan Ramadan pahalanya juga besar. Mana dalilnya? As-shadaqatu fi Ramadan itu adalah disebut sebagai afdhalus shadaqah. Afdhalus shadaqah, shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Berarti kan secara umum itu pahalanya besar. Maka majelis taklim wajib membedakan. Ini untuk takjil, ini untuk penceramah, wajib dibedakan lebih baik. Artinya, kalau yang untuk penceramah misalnya 10 hari itu dengan hidangan tertentu, jangan diambilkan dari uang takjil yang 2 juta. Ya, maksudnya diambilkannya dari yang lain. Mungkin ada infak, kan ada uang sedekah yang lain ya. Setahu saya kalau di masjid-masjid itu kan ada zakat fitrah, zakat mal, ada fidyah, ada sedekah, kan ada infak gitu. Uang itu kan kepakai untuk umum bisa itu. Misalnya bisa. Kalau pahala saya ingin punya Allah, saya hanya ingin menspesifikkan bahwa
Kenapa di Mekah untuk takjil kok sampai ada pekerjanya? Itu karena saking besarnya pahala. Maka takjil tidak sama dengan tindakan setelah sholat tarawih. Walaupun pahalanya sama-sama besar, tapi akadnya harus berbeda. Yang takjil dihabiskan untuk takjil. Kalau air minum itu kita kasih takjil air minum 1 kontainer. Ya berarti itu akan digunakan takjil bukan hanya 1 kali kan? 1 bulan. Selama digunakan untuk takjil Ramadan. Kan begitu akadnya pastinya. Mungkin seperti itu. Oh, mungkin tidak. Kalau yang ketika pasti ikut takjil ya pastinya bisa ya. Tapi untuk makan sahurnya yang mungkin tidak. Oke. Semua untuk keperluan Ramadan. Nah itu bisa saya bagi ini untuk takjil, kalau sisa untuk ketika itu bisa. Betul, mungkin bisa dispesifikkan dibagi. Yang ngasih itu ditanya, ini mau digunakan apa? Untuk kebutuhan Ramadan, berarti umum ya. Boleh takjil, boleh itikaf, boleh apa saja lah, selama keperluan Ramadan. Tapi kalau ada orang ngasih misalnya 10 juta, ini untuk takjil selama bulan Ramadan. Nah itu jangan digeser kemana-mana. 10 juta itu dihabiskan untuk takjil selama 1 bulan. Ya, berarti akadnya itu Akadnya penting. Akadnya harus dijelaskan. Ya, karena kita tugasnya takjil juga, itikaf juga, berarti nanti itu kebutuhan Ramadan aja gitu ya. Nah, mungkin ibu waktu di itikaf dispesifikkan yang takjilnya orang itikaf dari ibu untuk konsumsi makannya habis tarawih mungkin bukan dari takjil, kan bisa begitu. Paham saya ibu? Kan orang yang itikaf juga ikut takjil kan? Belum tentu. Loh, kok bisa? Kan dia itikaf di sini. Itikafnya kan nggak mungkin. Oh, pulang balik. Iya. Bisa jadi dia makannya di rumah. Jadi saya menyiapkannya untuk berbuka saja. Oh iya, yang takjil ya. Berbuka, ya. Dan nanti itikaf, gitu. Itikaf tuh ada kue, ada Macam-macam gitu. besar. Ya mungkin uangnya akannya dibedakan akan lebih baik. Ya, terima kasih. Baik. Yang tadi yang jadi acuannya itu yang tadi Mekah itu. Mekah itu takjil itu sampai dicari karena pahalanya besar. Itu diupayakan betul. Sehingga kita kalau ngasih edaran ke jamaah itu takjil, oh semangat itu. Pasti semangat. Rebutan itu untuk memberikan takjil. Kita cuma tinggal ya menginventarisir. Terima kasih banyak Ibu. Semoga ada manfaatnya, ada berkahnya, hasil akhirnya semoga kita semuanya diperjumpakan sama Ramadan, bisa beribadah sebaik mungkin di bulan Ramadan, dan paling utama semoga kita semuanya mendapatkan pendampingan dari Allah sehingga bisa menjumpai bulan yang sangat mulia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nabiyyin, hamdan zakiyin, hamdan nabiyyin, hamdan masjid. Ya Rabbana wa ya ilahana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, Allahumma ighfir lana ya Ghafur, Allahumma ighfir lana ya Ghafir az-zambi al-azim. أن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا ونقصنا وإسرافنا في أمرنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا وارحم أهلنا وارحم جماعة الأعادي في مجلس الدين ومجلس اليوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجبنا وشعبنا وبلغنا رمضان واستغفرنا في رمضان وبارك لنا في حياتنا في رمضان برحمتك وجودك وعطفك وإحسانك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Acara Al-Qadrul Hasanah yang disampaikan oleh mudah-mudahan yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua.
kasih kepada ibu semua, dan saya mohon maaf apabila ada salah kekurangan karena kesalahan datang dari kita semua, dan kebenaran datangnya dari Allah. Mari kita tutup kabar kita dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitra, gimana kabar? Besok ya. Sehat? Besok ya. Hari Selasa ya? Selasa. Selasa. Sehat kan, Mbak?